Saudara pemirsa, saya ini berada di rumah si emak waktu minggu yang lalu, waktu malam ini mengantar seseorang. Dan saya minta izin kepada si emak untuk men-share, membagikan lagi ijazah ini. Dan si emak membolehkan saudara. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saat ini kita masih selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara pemirsa, tentang amalan Buun Sunda ini atau mantra ini adalah dulu saya dapatkan dari seorang paraji, atau di sini disebutnya indung berang ya, atau emak berang, atau dukun beranak. Dan waktu itu saya menanyakan kepada si emak bagaimana kronologinya gitu ya tentang amalan ini. Dan si emak bercerita, emak katanya mengamalkan ini karena dulu suami emak itu suka keluyuran katanya, jarang pulang. Kadang-kadang pulang pagi gitu ya. Dan suami si emak itu dulu bekerja sebagai sopir ya, sopir perkebunan. Dia sebagai pengantar pucuk ya, pucuk enteh waktu itu, kata si emak. Dan setelah si emak mengamalkan mantra ini, alhamdulillah katanya si bapaknya jadi diam di rumah, jadi nurut katanya. Begitu, karena ini demi kebaikan kata si emak. Bukan untuk menjadikan si suami dayus, karena dayus itu nggak boleh kan, dosa. Kalau laki-laki dibikin dayus itu dosa buat laki-laki, makanya laki-laki harus tegas. Dan amalan ini cocok pula katanya buat yaitu suami yang takut istri. Saudara, kepada para suami yang takut istri, iya, mulai dari sekarang amalkan ini. Karena Anda berdosa kalau Anda takut istri, karena Anda sebut dayus, tergolong kepada orang yang dayus kalau takut. Masih banyak kan sekarang yang takut istri, masih banyak. Jangan, jadi istri itu harus ada di bawahan laki-laki. Emang itu aturannya begitu. Suami harus ada di atas, memerintah gitu ya. Dan amalan ini kata si emak paling cocok buat istri yang mengobati suaminya, begitu kata si emak. Dan amalan ini sangat cocok juga buat anak-anak kita yang bandel kata si emak itu. Kalau kita punya anak-anak, apakah itu anak kita seorang cewek atau seorang laki-laki, cocok banget buat anak-anak yang bandel, biar dia nurut kata si emak. Coba aja dipraktekkan, diobati sama mantra ini. Yang penting kan judulnya menaklukkan ini, judulnya menaklukkan. Tidak hanya kepada suami mungkin ya, atau ke istri, atau ke anak-anak, mungkin untuk atasan, atau kepada seseorang yang kita mau pinjam duitnya, ya malamnya kita kerjain dulu dengan doa ini. Misalkan kita besoknya mau pinjam duit ke Pak Haji, ya malamnya Pak Haji dibayangkan itu, dipakai doa ini, dan besoknya pinjam duit, gimana reaksinya? Saya juga belum mencoba sih kalau untuk itu. Dulu saya hanya minta untuk cewek ya. Saya pernah waktu itu punya cewek rada bandel ya, dikasih saran dia selalu melawan. Alhamdulillah setelah diamalkan, dipakai mantra ini, dia nurut ya, dia jadi bager ya, jadi baik. Hatinya jadi lembut. Saudara, bagaimana cara mengamalkan ini? Nanti saya bahas. Jangan lupa saudara, like, subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan kepada teman-teman. Dan jangan di skip ya, biar Anda paham, biar Anda tidak salah mengerti. Dan yang mau mengamalkan silahkan ya, jangan tanya-tanya lagi, silahkan diamalkan. Karena ini tidak berbahaya saudara. Ini bukan ilmu asror atau ilmu hiji, bukan.
Ini adalah pengasihan, saudara. Ini untuk kesenangan hati, biar bahagia, biar tentrem dalam kehidupan. Begitu, saudara. Jadi maksud dari kalimat ini adalah, saya terangkan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atma'na sukma'na rasana pangawasana kurang gede ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Al-Malik itu yang maha merajai ya. Jadi dengan menyebut nama Allah yang maha merajai. Nah, jadi kalau raja itu kan kalau menyuruh, memerintah, suka diturut, begitu maksudnya. Atma'na, sukma'na, rasana, pangawasana. Atma'na. Jadi maksudnya atma itu nama, saudara. Kalau bahasa Sunda, atma itu nama. Nah, itunya berarti namanya. Sukma'nya, sukma'na, sukma'nya. Sukma itu kira-kira kalau kita lagi tidur terus bermimpi, sukma ini suka keluar dari tubuh kita. Itu saudara ya, kira-kira ini ya. Saya ngarang nih. Rasana, perasaannya. Salah saudara. Pangawasana. Jadi pengawasannya, jadi penguasaannya, jadi kekuasaan dia. Jadi bisa ditangani, bisa takluk. Jadi ini cocok untuk para istri yang suaminya masih bantangul, dan cocok juga buat para suami yang takut istri. Jangan takut istri, saudara, dosa. Jadi kalau takut istri namanya dayus ya. Dayus itu nggak boleh, dosa. Atma'na namanya, sukma'na sukma'nya, rasana rasanya, pangawasana pengawasannya, penguasanya. Jadi kalau diganti dengan bahasa Indonesia misalkan atma'nya, sukma'nya, rasanya, pengawasannya, bisa enggak? Enggak bisa. Ini harus begini. Harus begini. Jadi ini dibaca 121 kali, saudara. Waktu kita mau menjelang tidur. Jadi begini prakteknya, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Atma'na, sukma'na, rasana, pangawasana, sambil membayangkan wajah si target. Bayangkan wajah si target. Bismillahirrahmanirrahim. Atma'na, sukma'na, rasana, pangawasana, sambil membayangkan wajah si target. Kalau kita lagi membayangkan pasti harus merem, harus sambil tutup mata, konsen untuk menghadirkan wajah si target. Jadi saudara,
Kualitas ngepek mantra ini adalah tergantung jelas atau tidaknya bayangan si wajah tersebut. Kalau kita membayangkan istri kita, atau membayangkan suami kita, atau membayangkan anak-anak kita yang bantangul, sangat jelas terbayang ini akan cepat ngepek. Kalau dibayangkan ternyata wajahnya buram, susah, kurang jelas, mokus, ini harus terus dibaca saudara hingga ngepek. Begitu pengalaman saya. Ini kualitas doa ini tergantung dari jelas atau tidaknya bayangan si wajah target saudara. Bayangkan hidungnya begitu, matanya begitu, bibirnya begitu saudara, cerewetnya begitu. Bayangkan. Dan kata si emak, kalau kita ada waktu, coba baca saja 1000 saudara. 1000. Baca 1000 saudara. Kalau ada waktu katanya. Kalau kita sibuk, capek karena banyak pekerjaan, cukup ini saja 121 kali menjelang mau tidur. Misalkan kita diam sendiri sambil duduk, apakah di masjid, apakah di kamar sendirian, baca ini 121 kali sambil membayangkan wajah si target. Dapat dipahami? Dan kalau kita ada waktu panjang, waktu luang, waktu nyantai, baca 1000 untuk supaya lebih ngepek saudara. Begitu saudara. Kalau kurang paham, masa sih kurang paham, karena ini kan pendek. Bismillahil malik atmana sukmana rasana pangawasana. Bayangkan, tidak usah disebut nama. Yang penting kita bisa membayangkan wajahnya siapapun. Ya, siapapun. Kalau untuk keluarga kan pasti, terutama buat anak-anak yang bantangul, anak cewek yang bantangul, tidak menuruti nasihat, anak cowok yang bantangul, yang cuma main game, dikasih saran, disuruh, tidak pernah mendengar. Baca ini, bayangkan wajahnya, insya Allah dia akan nurut saudara-saudara. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.